Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita tercinta, Ale Ale Tamaela, channel paling ngocol bahas pinjol. Terima kasih yang masih dukung channel gua, yang masih klik ya, yang udah klik, yang udah nyangkut di sini. Ya, semoga channel ini bermanfaat buat lu semua, bagi yang khususnya yang korban pinjol. Jadi kita bisa bahas kupas tuntas mengenai pinjol. Apa yang belum lo tahu, mari kita nongkrong bareng di sini. Gua mau bahas seputar masih banyak yang belum percaya atas sadisnya kejahatan pinjol ilegal. Nah, jadi ini adalah modus pencurian uang secara halus, berpura-pura minjemin duit ya. Nah, gua harap dengan ada video ini lu makin terbuka lebar ya wawasannya dan matanya melek ya. Jangan ketipu lagi, jangan mau kerayu lagi sama orang-orang ini, karena orang ini udah fix terbukti jago ngomong dan jago nipu, karena emang setiap hari udah kerjanya gitu kali ya. Begini kronologinya bang, saya kan punya pinjaman ada 2 di meminjam uang kan, sudah jatuh tempo tanggal 28 Maret. Jadi saya mau bayar tanggal 27 sorenya, saya mau bayar karena juga udah dari SMS terus. Saya mau bayar, tapi ketika saya mau bayar aplikasinya nggak bisa dibuka. Jadi karena saya bingung, saya coba cari email mereka, ketemu email mereka, terus saya kasih tahu di situ saya mau bayar tapi kenapa aplikasi nggak bisa dibuka. Dibalaslah oleh ada beberapa sih CS-nya, ada 3 gitu yang balas. Saya pilih salah satu yang namanya Arif Maulana. Saya bilang tolong solusinya. Nggak lama dia telepon, Arif Maulana itu dia telepon. Kenapa bu? Dia bilang saya mau bayar tapi nggak bisa buka APK gitu kan. Oh iya, APK kita sedang bermasalah bu, sedang dalam perbaikan. Oke, kalau gitu terus gimana? Saya bilang solusinya gimana? Dia kasih saya PA pembayaran ya, karena saya takut untuk denda besoknya, tapi saya bayar keduanya. 2 juta pinjaman cepat itu 2 juta rupiah, sedia itu 1,8 juta. Saya bayar. Oke, dia bilang, terus saya bilang saya minta bukti pelunasan ya, dia bilang gitu. Dia kirim fotonya, memang tertera itu lunas. Oke, saya udah tenang kan. Tapi besoknya datang lagi SMS terus nelpon bilang saya belum bayar. Kenapa saya belum melunasi gitu? Saya bilang loh, saya sudah bayar. Saya kirimkan beserta screenshotan dari bank yang saya bayar. Jawaban dari APK-nya bilang, oh itu bukan bu, itu bukan dari kami. Lah, ini kan CS kalian yang menyuruh saya bayar dengan PA dari dia. Oh ibu ditipu gini gitu. Ya oke lah, saya bilang, saya hubungi lagi lah CS yang tadi, yang saya bayar tadi, si Arif itu. Terus dia bilang gini, oh mungkin sistemnya itu bu, udahlah gini aja bu, ibu saya kasih link baru, dia bilang, supaya ibu bisa buka. Ya karena saya nih nggak ngerti juga yang kayak gitu-gitu. Oke lah, dikasih saya link, saya klik link itu. Ya saya nggak tahu kan kalau niat dia nggak baik. Oke, saya klik link itu, tapi tetap nggak bisa buka juga. Berkali-kali saya klik nggak bisa, mental keluar terus. Saya telepon lagi, saya bilang, loh kenapa pula? Saya bilang nggak bisa nih, tetap nggak bisa, mental terus. Saya bilang kan, sudah ibu nanti ada SMS notif. Ya oke lah. Saya nih saking bodohnya bang. Jadi saya kasihlah nomornya, ternyata itu nomor OTP. Masya Allah, jadi saya bilang saya kok bodoh bener gitu kan. Saya kasih nomor, nah itu dia permasalahannya. Oke bu, dia bilang nanti 1 jam lagi itu dia bilang ada kabar ibu lunas. Oke lah. 1 jam kemudian dia telepon saya, bu, dia bilang coba lihat rekening ibu itu ada salah kirim, saya salah kirim, seharusnya saya kirim untuk nasabah tapi terkirim ke ibu. Ya namanya saya kan nggak ngerti, saya buka rekening di banking, iya ada masuk 8 juta, tolong kirim balik ya bu. Dia bilang secepatnya, ini nasabah saya lagi nunggu. Oke, saya kirim. Nggak sampai setengah jam, 15 menit nelfon lagi, katanya masih ada lagi ke salah kirim. Ya udah, saya
Saya kirim lagi 7.960.000 kalau nggak salah. Oke, udah ya, udah ya, saya bilang gitu. Oke, saya tunggu berita pelunasan, saya bilang. Iya bu, ya, jam 10 malam, jam 9 lah gitu, notif SMS itu berdatangan bahwa saya udah minjam di APK Bantu Pinjam. Padahal saya udah lunas di situ, paginya saya lunasi semua, nggak ada. Cuma saya lupa hapus, itu salahnya saya lupa hapus APK-nya. Saya buka APK-nya, ternyata emang benar ada 10 APK dana cair atas nama saya. Saya lemes, saya istighfar, ya Allah, saya tidak ada pakai satu rupiah pun, kok bisa gitu kan. Akhirnya saya cek, saya telepon lagi, saya telepon dia, tapi saya sudah diblok kan. Saya buka lagi email mereka, email meminjam uang, mau nanya si Arif ini kan. Yang terima malah orang lain, di chat di situ, di email bilang ada apa bu, ini. Saya jelaskan kronologinya, ditelepon bilang, oh ibu tuh nanti bisa di gini, pokoknya banyak alasan dia. Dan dia bilang mungkin ibu salah sistem atau apa. Ya sudahlah, saya juga malas mau bertengkar kan. Besoknya pagi saya telepon, saya hubungi email dari Bantu Pinjam yang 10 APK yang saya pinjam atas nama saya tadi. Saya kasih tahu, dikasih nomor telepon, saya telepon CS-nya. Dia bilang nggak bisa bu. Saya bilang gimana ini, saya kan nggak terima uangnya, tapi kan ibu itu ada di rekening ibu. Iya, tapi saya nggak klik. Saya bilang demi Allah saya nggak klik pinjam. Kenapa jadi sampai bisa pinjam, saya bilang gitu kan. Terus mereka kasih solusi, nanti bisa dihapus bu datanya begini. Saya disuruh kirim uang 2 juta. Ya sudahlah, saya sudah panik, saya sudah bingung, akhirnya saya kirim 2 juta. Ternyata itu juga blank, ternyata juga nipu. Sampai sekarang data saya masih ada, pinjaman saya masih tertera di Bantu Pinjam. Nah gitu persoalannya. Tuh kan, dengar sendiri ya, itu pengakuan dari salah satu korban ilegal, pinjol ilegal ya. Dia udah ceritain tuh tadi banyaknya kronologisnya gimana ya, kronologisnya dari tahap dia dirayu ya, diapain ya. Jadi mereka itu mencoba untuk meyakinkan si calon korban itu ya, calon korban, sampai dia mau membayar ya, sampai dia ketipu lagi ya. Jadi dengan adanya pengakuan itu, confession ya, jadi gua harap lu itu bisa berpikir ya, karena mereka itu memang penipu ya, udah menipu setiap hari ya, terlatih lah mulutnya. Jadi seolah-olah bicaranya itu meyakinkan ya, meyakinkan, tenang, nggak ada keraguan, nggak ada geternya ya. Jadi emang tiap hari kerjanya nipu, jadi ya akan lancar membawakan skripnya yang sudah dia siapkan untuk setiap korbannya ya, orang-orang awam. Nah jadi gua rasa itu sangat mudah ya, dia bisa meyakinkan. Dia sampai bilang kita ini CS yang asli gitu loh kan. Jadi ilegal mana ada CS-nya sembarang gitu loh. Pasti banyak CS-nya, nggak cuma satu, bisa lebih dari satu. Jadi lu mau ngapain lagi? Pinjem di ilegal ya udah selesai, kabur aja udah bawa uangnya ya. Nanti uangnya di mana? Kembalikan ke yang membutuhkan, bukan ke ilegal lagi. Karena yang udah sering gue bilang di video sebelumnya, kalau ilegal itu kalau lu misalnya ditagih dan lu bayar ya, itu lu akan ditagih lagi. Kan dengar tadi kan dibilangin belum bayar, padahal udah bayar, udah verifikasi tahu buktinya ya, bilang itu mungkin penipuan. Ya namanya orang nipu, maling teriak maling ya. Ya udah, emang setiap hari kerjaan begitu, mereka nggak ada masalah untuk menyampaikan itu gitu. Lo dibilang ditipu ya, mereka bisa menipu lagi ya dengan cara, wah ibu kena tipu, ibu kena phishing ya, kena apapun itu. Jadi seolah-olah membuat lo itu yakin emang lo lagi kena tipu, padahal mah enggak, lo lagi ditipu, lagi kena
perangkapnya dia, mereka sedang bermain-main dengan uang lu, ya. Jadi makanya gue bilang ini suatu kejahatan, ya, kejahatan yang terorganisir untuk mengambil uang lu, ya, pemerasan, ya, dengan cara berkedok pinjaman online, ya. Dan itu kan gue yakin OJK tahu, gue yakin AFPI juga tahu, ya. Tapi kenapa dia berdalihnya ya emang ilegal sih. Tapi ya lu kan di Indonesia nih, OJK sama AFPI, ya lu tunjukkan dong kegunaannya lu, ya. Jadi lu berantas tuh, ya, walaupun itu bukan ranahnya lu, bukan wewenang lu, karena lu katanya hanya menghandle yang legal, ya, tapi yang ilegal ini banyak, bro, ya, bisa ratusan bahkan ribuan gitu. Seperti tadi ungkapan dari korban pinjol ilegal tadi, ya, itu udah real memang pengakuan dia yang berdasarkan pengalaman yang dirasakan oleh ibu tersebut gitu. Jadi lu mau jadi korban selanjutnya, ya, dengan adanya video ini, dan lu udah jelas-jelas dengar apa yang diutarakan ibu itu. Come on, udah dapet udah pinjam ilegal, ya udah nggak usah dibayar, ya, nggak usah dibayar, ya. Ilegal itu nggak punya kekuatan apa-apa selain nyebar data. Kalau kontak lu udah aman, udah ngerti bahwa lu lagi dikerjain data-data lu, ya itu udah aman aja. Kalau dia udah nggak percaya, istilahnya kontak lu itu udah nggak percaya sama yang ngancem-ngancem sebar data itu, ya udah lu tenang, karena kuncinya cuma di situ, sebar data, ya. Ya memang kalau saran gue jangan pinjam di ilegal, ya, jangan pinjam di ilegal. Karena apa? Data lo dicuri, dioper sana, oper sini, oper sana, gitu, ya. Jadi pesan gue cuman itu, jangan bermain-main sama pinjol ilegal dan jangan dianggap serius. Yang diomongin itu sampah semua, ya, cuman cara modus dia untuk mendapatkan uang lo. Jadi gue bilang, lo pun punya lo pun punya ribuan uang di sebuah pulau itu akan habis, bro, kan kering, sepohon-pohonnya dimakan kali sama ilegal. Karena apa? Karena kalau lu punya dianggap nggak kesulitan untuk bayar, untuk mengembalikan, ya dicecer lu, digencat terus, duit lu dihabisin terus. Buat apa, ya? Jangan gitu ya, oke? Nah, jadi lebih smart dengan bantuan video ini, dan teman-teman yang punya pengalaman yang di share di sini tetap sebagai masukan supaya diri, ya, dari jeratan pinjol ilegal, ya. Oke, segini dulu gua akhirin. Gua Ale Tamaela, gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhi pinjol.